Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan eksposisi kita dari surat Ibrani pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 dengan tema besarnya adalah supremasi Kristus atas malaikat, dan subtemanya pada hari ini adalah Kristus adalah pencipta yang kekal. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 membahas mengenai Kristus adalah pencipta yang kekal. Mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon belas kasih Kristus memimpin kita dalam pemberitaan firman. Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Oleh karena Engkau adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kami, Engkau tidak saja mencipta, tetapi Engkau memprovidensiakan kami sampai dengan hari ini. Engkau memegang kendali atas kehidupan kami, mengatur seluruh alam semesta ini, dan mengarahkannya kepada tujuan akhir yang dikehendaki Tuhan. Dan kami berdoa kepada Bapa yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kami, meminta lagi belas kasih Tuhan pada hari ini, agar Engkau Tuhan mengaruniakan kepada kami pengertian sejati akan firman Kristus, mengaruniakan kepada kami iman yang meyakini firman-Mu sebagai kebenaran yang menjadi fondasi bagi kehidupan kami. Dan biarlah oleh anugerah Tuhan juga kami di dalam kehidupan kami berpengharapan kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu ini lagi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pimpin dan sertai kami semua. Amin. Mari kita membaca dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14, kita baca secara bergantian Bapak Ibu, sehingga relasi di dalam ayat-ayat ini boleh kita kembali ingat yang sudah dibahas di waktu yang lalu, dan yang akan dibahas hari ini, dan yang akan dibahas di waktu yang akan datang. Mari kita baca bersama-sama secara bergantian ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14 surat Ibrani pasal yang pertama. Saya lebih dahulu. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku? Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau, dan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah rangkaian firman yang berbicara mengenai supremasi Kristus atas malaikat, dengan setiap segmen yang dibahas oleh penulis Ibrani untuk engkau dan saya mengerti tentang siapa pribadi Kristus, mengapa dia lebih tinggi daripada malaikat. Dan pada waktu yang lalu kita sudah mempelajari itu di dalam pembahasan baik oleh Pak Tama dan juga oleh Pak Kias. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, ini adalah lanjutan mengenai pembahasan supremasi Kristus atas malaikat yang ditandai dengan kata dan. Kata dan, kai, dalam bahasa Yunani, itu menunjukkan hubungan yang erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Sehingga untuk mengerti ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, kita tidak boleh mengabaikan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena kata dan, sekali lagi, adalah menunjukkan hubungan yang erat dengan ayat-ayat sebelumnya, sekaligus merupakan kelanjutan pembahasan di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 5, saudara, penulis Ibrani memperkenalkan gelar-gelar Yesus. Di dalam ayat yang kelima, dia berbicara bahwa Yesus sebagai anak. Dan dia menunjukkan supremasi atas para malaikat dengan nama atau sebutan atau gelar anak. Kemudian di dalam ayat yang ke-8, saudara dan saya berjumpa di situ bahwa gelar Yesus yang kedua adalah Allah.
Allah berbicara mengenai natur ilahi daripada Yesus Kristus yang setara dengan Allah Bapa. Dia tidak lebih rendah, dia tidak lebih tinggi daripada Bapa, tetapi dia setara. Dia adalah Allah. Di dalam ayat yang ke-10, gelar Yesus yang diperkenalkan oleh penulis Ibrani yang menekankan supremasinya atas para malaikat adalah Tuhan. Tuhan. Sekali lagi ini menekankan mengenai keilahiannya Yesus yang berbeda dengan ciptaan yang lain, bahkan berbeda dengan malaikat yang dianggap sebagai malaikat yang begitu mulia, ciptaan yang begitu mulia. Walaupun demikian manusia masih lebih mulia daripada malaikat. Semuanya itu ada di bawah daripada Yesus Kristus, di bawah daripada Yesus Kristus, tidak lebih tinggi daripada Kristus. Nah, ketiga gelar ini, saudara, anak, Allah, Tuhan, adalah sekali lagi tiga gelar yang merupakan penjelasan daripada surat Ibrani tentang siapa itu Kristus. Kalau saudara memperbandingkan dengan seluruh kitab dalam perjanjian baru, ada seorang penafsir mengatakan bahwa surat Ibrani adalah surat yang paling clear, paling jelas, paling detail berbicara kristologi. Berbicara tentang siapa itu Kristus. Pribadinya seperti apa. Itu diungkapkan dengan gelar-gelar Yesus. Sehingga saudara tidak boleh sembarangan menyebut Yesus anak Allah tanpa pengertian. Tidak boleh sembarangan menyebut dia sebagai Tuhan Yesus Kristus tanpa pengertian. Maka di sini saudara dan saya bisa melihat bahwa seluruh gelar ini menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal yang kepadanya seluruh alam semesta tanpa kecuali termasuk malaikat harus sujud kepada dia, harus sembah kepada dia, harus memuliakan dia. Apa yang kita mengerti tentang gelar yang ketiga ini yaitu Tuhan. Di dalam korelasinya dengan dia sebagai pencipta yang kekal atas seluruh alam semesta dan keberlangsungan daripada seluruh alam semesta. Kita akan belajar 2 poin saja. Tapi saudara, ketika saya menyatakan mengenai 2 poin, saudara, ini saya memberitahukan kepada kita atau menjelaskan kepada kita mengenai kedalaman daripada arti nama Yesus dan kedalaman mengenai atribut-atribut daripada Kristus. Sehingga saya harap saudara dan saya cukup tahan terhadap ajaran atau doktrin yang begitu dalam ini. Mari kita mulai dengan poin yang pertama. Hanya 2 poin saja saudara. Yang pertama adalah gelar Tuhan menyatakan keilahian Yesus Kristus. Ayat yang ke-10. Dan poin yang kedua adalah kekekalan dan ketidakberubahannya Kristus. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ibrani 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 saudara. Jika kita lihat di dalam bagian footnote-nya. Di situ ada kutipan dari Mazmur 102 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Ayat 10 sampai ayat yang ke-12 adalah kutipan dari Mazmur 102 ayat 25 sampai 27. Saudara, Mazmur ini adalah Mazmur yang ditujukan kepada Allah Yahweh. Yahweh di dalam perjanjian lama adalah nama personal atau nama pribadi Allah. Dia adalah Allah yang mengikat perjanjian yang kekal dengan umatnya, di mana Musa adalah perantaranya. Sekarang saudara dan saya lihat, dalam Ibrani 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-12, apa yang dinyatakan dalam perjanjian lama, sekarang diaplikasikan kepada Yesus Kristus. Saudara, ini merupakan karakteristik daripada setiap penulis dari perjanjian baru. Biasanya para penulis perjanjian baru akan mengaitkan perjanjian lama dengan Kristus. Dan menunjukkan apa yang disebut dengan kontinuitas atau kesinambungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi sekaligus menunjukkan penggenapan daripada perjanjian lama di dalam perjanjian baru yang berpusatkan kepada Yesus Kristus. Mari kita baca Mazmur 102 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita baca seluruh ayatnya bersama-sama. Mazmur 102 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama 2 ya. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa,
tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Saya baca ayat yang ke-28, tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Bapak Ibu, ini adalah kalimat sekali lagi yang ditujukan kepada Allah Yahweh di dalam perjanjian lama. Dan biasanya di dalam konteks ini pandangan daripada orang-orang perjanjian lama, saudara, Yahweh itu bukan saja mengacu kepada Bapa di sorga, tetapi Yahweh itu mengacu kepada pribadi kedua dan juga pribadi ketiga, yaitu Yesus Kristus pribadi kedua dan Roh Kudus adalah pribadi ketiga. Dan di dalam konteks inilah maka surat Ibrani tidak enggan untuk mengaitkan nama Yahweh ini dengan Yesus Kristus. Karena sekali lagi pola pikir Yahudi, pola pikir perjanjian lama tidak mereduksi nama Yahweh kepada Bapa saja, tetapi nama Yahweh adalah nama kesatuan dari Allah Tritunggal. Bapa adalah Yahweh, Anak adalah Yahweh, Roh Kudus adalah Yahweh. Sehingga sekali lagi sangat wajar penulis Ibrani mengaitkan langsung kepada Yesus Kristus apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 102 ayat 25 sampai 27 kepada Yesus Kristus. Kita lihat di situ di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan. Ini adalah kata dari bahasa Yunani kurios. Kurios yang berakar dari bahasa Ibrani. Kalau kita lihat ini ada terjemahan dari Septuaginta, saudara. Karena kalau kita lihat di dalam Masoretic Text itu kurang ya. Tetapi di dalam Septuaginta itu dijelaskan. Kurios diambil dari terjemahan Alkitab bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Adonai. Dan Adonai adalah nama pengganti daripada nama Yahweh dalam perjanjian lama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Adonai adalah nama pengganti daripada Yahweh? Karena di dalam konteks daripada budaya Yahudi, saudara, menyebut nama Yahweh secara langsung itu pantang. Nama Yahweh adalah nama yang begitu agung, begitu mulia, nama personal, nama pribadi dari Allah, sehingga orang-orang Yahudi tidak sembarangan menyebut nama Yahweh. Bahkan ketika saudara dan saya memperhatikan proses penyalinan Alkitab, saudara, ketika mereka menulis nama Yahweh, mereka harus mandi dulu. Mereka harus berurap. Mereka harus ganti tinta yang dipakai. Mereka harus ganti, itu kalau kita pakai sebut pena, tapi hari itu bukan pena. Alat tulis itu yang baru. Kemudian mereka tulis nama Yahweh. YHWH. Dengan kondisi sudah mandi, pakaiannya baru, berurap, dan kemudian alat tulisnya itu baru, tintanya juga baru, tulisnya dengan hati-hati. Gak boleh salah tulis satu huruf pun. Begitu salah tulis, saudara, apa yang terjadi? Mereka ambil lembaran itu, mereka koyakan, mereka buang, lalu mereka tulis ulang, saudara. Saking mereka merasa nama Yahweh itu adalah sesuatu yang begitu mulia dan tidak boleh sembarangan disebutkan. Sekarang, nama itu dikaitkan dengan Kristus, dengan Adonai. Maka orang Israel seringkali menyebut nama Yahweh dengan pengganti Adonai yang setara dengan Yahweh. Sekarang Yesus disebut sebagai Kurios. Adonai. Yang berarti engkau adalah Yahweh. Engkau adalah Yahweh. Maka di sini saudara dan saya kalau kita terjemahkan di dalam ayat 10 saudara. Pada mulanya Yahweh. Ya Tuhan. Huruf besar semua kalau kita lihat di dalam penerjemahan perjanjian lama. Saudara, ini adalah satu penghormatan yang diberikan oleh surat Ibrani. Dan seluruh pembaca mula-mula daripada surat Ibrani. Gereja mula-mula dan gereja sepanjang zaman kepada Kristus. Penghormatan yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Yahweh. Dia sama, setara. Dia bernatur ilahi sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan dengan gelar Tuhan ini adalah sesuatu yang menggambarkan tentang otoritas, kuasa, kemuliaan, natur Kristus seperti apa. Sehingga ketika engkau dan saya menyebut Yesus, Tuhan Yesus Kristus, itu bukan hanya sekedar lip service, saudara. Bukan cuma doa yang dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Bukan cuma begitu, tetapi dalam pikiran saudara sama seperti penulis Ibrani, sama seperti gereja mula-mula, sama seperti gereja perjanjian lama. Mereka menghormati Kristus, sujud sembah, memuliakan Kristus dengan menyebut Dia Tuhan, Kurios, Adonai, Yahweh. Saudara, ini adalah suatu sekali lagi penghormatan yang agung begitu mulia berkaitan dengan natur keilahian daripada Tuhan Yesus. Tetapi di pihak lain, karena Dia adalah Yahweh, saudara, maka kalimat ini penting. Pada mulanya Yahweh, Kurios itu, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Saudara, kalau di sini kita melihat kepada nama Yahweh sebagai nama kesatuan Tritunggal, maka penulis Ibrani mau mengatakan bahwa dari mulanya Kristus adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Keberadaannya adalah keberadaan sebelum segala sesuatu tercipta. Pra-eksistensi Kristus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Mari kita bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1. Kita baca sama-sama teks ini. Dua-dua ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca juga bersama-sama ayat ini. Dua-dua ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, saya memperhatikan di sana berbicara mengenai pra-eksistensi Yesus. Dia ada sebelum segala sesuatu ada, pada mulanya. Sebelum ciptaan ini ada, termasuk para malaikat, Dia sudah ada. Dan menariknya saudara, kalau saudara baca di dalam ayat yang kedua dari pasal 1 surat Ibrani, di situ dikatakan, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara ingat, Dia adalah mediator dari penciptaan. Tetapi ayat yang ke-10, pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi. Berarti Dia bukan cuma mediator daripada seluruh penciptaan, tetapi Dia adalah pencipta dari alam semesta itu sendiri. Bumi dan langit serta segala isinya tidak akan pernah bereksistensi di luar daripada Kristus. Maka saudara lihat semacam ada peningkatan dari penjelasan tentang pribadi Yesus. Dia bukan cuma mediator daripada segala penciptaan yang terjadi, tetapi Dia adalah pencipta alam semesta. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini membuat engkau dan saya secara implikatif mengerti bahwa para malaikat adalah bagian daripada ciptaan. Para malaikat adalah ada di bawah daripada Yesus Kristus, berada di bawah otoritas Kristus, ada di bawah kekuasaan Kristus, ada di bawah kedaulatan Kristus. Yesus, karena Dia adalah pencipta alam semesta, maka Dia adalah pemilik daripada seluruh alam semesta tanpa kecuali. Dia memerintah, Dia mengatur seluruh alam semesta ini. Dan dengan demikian Dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang sederajat, yang sama dengan Bapa, yang meng-create, yang mencipta segala sesuatu. Saudara, ini sesuatu yang begitu penting sekali dan membuat engkau dan saya menyadari bahwa kehidupan gereja Tuhan, Ibrani, dan juga seluruh orang yang membaca pada masa itu, saudara, dan hari ini dan sepanjang zaman, adalah gereja yang menaklukkan dirinya, bahkan ditaklukkan oleh Yesus Kristus untuk berada di bawah otoritas Dia. Dan Kristus adalah satu-satunya Allah yang kita sembah, yang kepadanya saudara dan saya mendapatkan akses kepada Tritunggal. Tetapi juga di saat yang sama Dia adalah pencipta akan hidup kita. Dia mengatur seluruh hidup kita, Dia memerintah atas seluruh hidup kita, dan Dia memimpin kehidupan kita sampai kepada akhir daripada sejarah dunia ini. Saudara, ini adalah sesuatu yang begitu penting.
Jika Dia adalah pencipta atas kehidupan kita, apakah engkau dan saya benar-benar menempatkan Kristus, benar-benar menghormati Dia di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kehidupan kita? Sekali lagi, ketuhanan Kristus adalah sesuatu yang bukan saja diakui dengan mulut, tetapi diyakini di dalam jiwa kita dan benar-benar dihidupi di dalam praktik kehidupan engkau dan saya. Barang siapa yang hanya menyebut Yesus sebagai Tuhan saja dengan mulutnya, tetapi tidak meyakini Kristus di dalam hidupnya dan tidak menghidupi Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupannya, saudara, dia bukan Kristen. Kalau kita memperhatikan di dalam sejarah gereja, saudara, konsili demi konsili dilakukan untuk memperdebatkan tentang siapa itu Kristus. Dan ketika gereja Tuhan sampai kepada kristologi yang sejati, misalnya di dalam pengakuan iman Kalsedon, saudara, di situ semua gereja, saudara, timur dan barat, saudara, semuanya, saudara, duduk dengan benar-benar penghormatannya, takluk di bawah Tuhan, saudara. Begitu luar biasa ketika mereka mengenal siapa Yesus. Ketika mereka semakin meneliti tentang pribadi Yesus, pencipta alam semesta dan segala sesuatunya, saudara. Tidak bisa tidak. Mereka sujud sembah Tuhan Yesus. Sederhana terkait dengan aplikasi saudara menyatakan sujud sembah kita kepada Yesus yang adalah Tuhan kita. Dimulai daripada saudara beribadah kepada Allah seperti apa. Ibadah itu, saudara, ada ibadah sempit, ada ibadah luas. Sempit itu berbicara mengenai hari Sabat di mana kita beribadah memuliakan Tuhan. Tetapi ibadah yang luas berbicara mengenai seluruh kehidupan kita. Apakah engkau dan saya memang mengakui Tuhan yang berotoritas memerintah atas kehidupan kita, Yesus Kristus, atau tidak? Kadang-kadang di dalam persoalan kehidupan kita, kita tahu Yesus itu Tuhan, kita tahu Yesus itu berkuasa. Tetapi sepertinya lebih berkuasa harta benda kita daripada Yesus. Lebih berkuasa uangnya kita daripada Tuhan Yesus. Lebih berkuasa teknologi-teknologi yang ada dengan segala kemajuannya daripada Tuhan Yesus. Kita masih bisa berdoa kepada Tuhan Yesus dan minta pertolongan, tetapi di saat yang sama engkau dan saya tidak mengandalkan Dia. Tetapi kita mengandalkan apa yang kelihatan, materi yang kelihatan, yang bisa disandari, yang bisa dijadikan sebagai pengharapan kita. Tetapi jika engkau dan saya sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan, pencipta akan alam semesta, bahkan di detail kehidupan engkau dan saya, hal yang paling kecil sekali yang tersembunyi bahkan di dalam hati nuranimu, Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia mengetahui itu sendiri, itu semua, dan Dia memerintah. Bahkan bukan saja dalam perkara-perkara besar, tetapi perkara-perkara kecil, detail kehidupan saudara. Waktu lalu ada salah satu ibu yang hadir di dalam PA Wanita Lansia Depok. Dia bertanya begini. Apakah Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati kita ketika kita mau marah? Lalu saya bilang sama beliau, di dalam Alkitab, sebelum kita berdoa kepada Tuhan, Allah sudah tahu apa yang akan engkau katakan. Jika hal berdoa saja, apa yang mau kita katakan Allah sudah tahu, apalagi urusan marah. Marah itu perkara detail, saudara. Saudara mungkin belum bicara, tetapi hatimu marah. Allah mengetahuinya, Yesus berkuasa, Yesus memerintah mengatur seluruh alam semesta. Dan ibu ini melanjutkan. Jika begitu, apakah Dia yang mencegah saya untuk saya marah kepada orang itu? Saya sudah niat nih mau marah sama orang ini ya. Karena orang itu melakukan kesalahan, misalnya karyawannya dia. Tapi terus waktu berhadapan dengan karyawan itu, kepending. Gak jadi marah, saudara. Pertanyaannya dia, apakah Yesus juga bekerja untuk mencegah hal yang demikian? Alkitab mengatakan bahwa ya. Bahkan urusan saudara mau marah keluar dengan kata-kata, atau saudara pending itu, saudara, itu pun ada di dalam kekuasaan Kristus. Makanya dikatakan bahwa Dia meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangannya. Segala sesuatu, detail kehidupan saudara dan saya ada dalam kendalinya Dia. Contoh, kalau saya bicara di mic atau saya angkat HP saya, ini kerjaannya siapa? Tuhan Yesus atau kerjaannya saya? Ya? Ya? Yang jawab bilang ini pekerjaan Tuhan Yesus, angkat tangan.
Ya, ada yang angkat tangan. Yang bilang ini pekerjaan saya angkat tangan. Mulai bingung kan ya? Kalau Yesus memerintah sampai kepada hal yang kecil, saudara. Di sini koneksinya, saudara. Manusia, malaikat adalah ciptaan Allah yang berpribadi. Memiliki kebebasan, memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Mereka memutuskan di dalam pemikiran mereka, kehendak mereka, perasaan mereka. Tetapi saudara harus ingat, semuanya itu tidak pernah terjadi di luar daripada kedaulatan ketetapan Kristus. Ketetapan Allah Tritunggal. Maka ketika engkau dan saya angkat HP, secara aktual kita yang angkat. Secara aktual manusia yang kerjakan. Tetapi manusia tidak akan mengerjakan itu di luar daripada ketetapan Allah, pemerintahan Allah, kekuasaan daripada Allah. Kalau Allah tidak memerintah kita, kalau Allah tidak berkuasa mengatur segala sesuatu termasuk hal detail, urusan angkat HP pun gak bisa, saudara. Jangankan angkat HP, kedip mata saudara pun gak bisa. Maka segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini ada dalam kendali Kristus. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah Adonai, dia adalah Yahweh itu sendiri. Saudara ingat firman Tuhan di dalam perjanjian baru. Tidak ada seekor burung pipit pun yang jatuh ke bumi ini di luar daripada izinnya Tuhan. Tidak ada sehelai rambut pun yang gugur di luar daripada kedaulatan Tuhan, ketetapan Tuhan, izinnya Tuhan. Bahkan iblis sekalipun mau bekerja untuk menggocok Ayub, dia harus melakukannya berdasarkan izinnya Tuhan. Saudara, kenapa saya memperbandingkan ini? Ciptaan yang paling rendah, binatang. Urusan dia jatuh ke bumi ini, itu urusannya Tuhan. Ciptaan yang lebih tinggi, yaitu manusia. Urusan rambutnya manusia gugur, satu lembar saja gugur ke bawah, itu pun urusannya Tuhan Allah. Iblis mau gocok manusia, iblis mau cobai manusia, itu pun urusannya Tuhan Allah. Saudara bisa lihat ini. Semua detail hidup saudara, apa saja under kekuasaannya Kristus. Ada di bawah kekuasaannya Kristus. Dan itu membuat engkau dan saya mengerti betapa kita harus bergantung kepada Kristus. Betapa kita harus selalu hidup dengan bersandar kepada Kristus saja. Yang adalah Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Dia pencipta, dia pengatur, dia pemerintah, dia yang berkuasa atas alam semesta, atas seluruh hidup kita. Bahkan dia juga yang mengizinkan jika saudara gagal di dalam studimu. Bahwa saudara bertanggung jawab karena saudara tidak belajar dengan baik, ya. Mungkin kegagalan itu diizinkan oleh Tuhan sebagai disiplin bagi saudara. Tetapi bisa saja saudara juga diizinkan oleh Tuhan kena sakit yang paling berat. Padahal saudara bukan sedang melawan Tuhan. Saudara sedang menaati Tuhan. Tapi Allah izinkan saudara sakit berat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Semuanya ini saudara dan saya harus ingat bahwa ini adalah gambaran bahwa Kristus adalah Tuhan. Dia pencipta alam semesta. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan dia berkuasa memerintah mengatur seluruh alam semesta. Baik di dalam perkara-perkara besar sampai kepada perkara-perkara yang paling kecil. Salah satu kecelakaan daripada gereja secara individu maupun komunitas adalah bukan mereka tidak tahu kebenaran itu. Tapi seringkali dalam kehidupannya, mereka cenderung untuk mengotak-ngotakkan kuasanya Tuhan Allah. Urusan yang ini, saya berdoa minta Tuhan tolong. Tapi kalau urusan yang di sana, itu bisa saya kerjakan sendiri. Nggak usah berdoa juga nggak apa-apa, bisa dikerjakan. Ini bukan soal doa atau tidak doa, saudara. Ini masalah depend on God atau tidak. Bergantung kepada Kristus atau tidak. Saudara, sekali lagi, konsep mengenai Kristus adalah Tuhan. Ada sesuatu yang harus mewarnai seluruh kehidupan kita. Memimpin kehidupan kita. Mengarahkan detail-detail kehidupan kita. Dan dengan demikian, saudara dan saya dikuatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang bekerja aktif di dalam seluruh ciptaannya. Allah kita bukan Allah deistik. Saudara tahu Allah deistik ya? Allah deistik adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Lalu meninggalkan alam ini bergerak begitu saja. Karena dia sudah cipta hukum-hukum alam. Sehingga alam akan bekerja berdasarkan hukum-hukum alam. Apa yang terjadi sama alam dia gak peduli. Kalau begitu doa saudara juga dia gak peduli. Itu Allah deistik saudara. Tapi Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bukan Allah deistik.
Dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta dan aktif bekerja di dalam kehidupan kita. Dia berinteraksi, dia aktif dengan engkau dan saya. Dia tidak pasif, tetapi dia sungguh-sungguh bekerja. Dinamika kehidupan engkau dan saya diatur, dikendalikan, diperintah oleh Yesus Kristus. Maka sekali lagi, gelar Yesus sebagai Tuhan, sungguh-sungguh saudara imani, tetapi juga praktikkan itu dalam kehidupan keseharian kita. Kedua, kekekalan dan ketidakberubahan Kristus. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Saudara, kalau kita coba kembali kepada Mazmur 102 yang dikutip oleh Ibrani, saudara. Di dalam awal daripada Mazmur 102 itu ayat yang pertama dikatakan, doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan, Yahweh. Saudara, ini adalah suatu doa ratapan. Mazmur ini adalah Mazmur ratapan. Mazmur yang mendoakan dirinya dan mendoakan kota Sion, Yerusalem, di mana bait suci itu ada. Kenapa dia berdoa dengan mengatakan bahwa aku seorang sengsara, aku ada dalam lemah lesu, aku mengadu kepada Tuhan di hadapan Yahweh. Saudara, karena pada masa itu, baik pemazmur maupun kota Sion, mereka mengalami penghukuman Allah karena mereka berdosa kepada Tuhan. Maka pemazmur itu menyadari betapa tahun-tahun kehidupannya begitu pendek. Kesengsaraan dialami oleh pemazmur dan kota Sion beserta seluruh orang yang ada di dalam Yerusalem. Karena mereka berdosa. Dan ini terutama berkaitan dengan peristiwa pembuangan ke Babel. Orang Israel Selatan, Yehuda, dibuang oleh Tuhan ke tanah Babel karena mereka berdosa melawan Tuhan dalam penyembahan berhala, dalam ketidakadilan, ketidakbenaran, dan segala macam korupsi yang terjadi di dalam lingkungan kerajaan selatan. Maka Allah murka dan Allah buang mereka. Di dalam kondisi itu pemazmur mengatakan bahwa aku seorang sengsara. Sion dalam keadaan sengsara, Tuhan. Lihatlah umur hidup kami, Tuhan. Lihatlah umur hidup kami. Termasuk pemazmur, saudara. Hidupnya begitu pendek. Mari kita baca kembali dalam Mazmur ini, saudara. Mazmur 102 ayat yang ke-25. Kesengsaraan itu membuat pemazmur merefleksikan kembali tentang atributnya Allah, kekekalan dan ketidakberubahan Allah diperbandingkan dengan kesementaraan, kefanaan daripada manusia. Di dalam ayat yang ke-25. Mazmur 102 ayat yang ke-25. Aku berkata, ya Allahku, jangan mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Saudara, kalimat jangan mengambil aku pada pertengahan umurku, ini mati lebih dini, saudara. Kita pakai istilah mati prematur. Kenapa mati prematur, saudara? Karena dosa. Karena hukuman Allah mendatangi umat Allah yang sedang melawan Tuhan. Pemazmur sekali lagi melihat bahwa kefanaan kami, Tuhan, begitu luar biasa mengerikan. Kami ini orang yang fana, kami dibuang oleh Tuhan. Maka ayat yang ke-24 dikatakan, ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Saudara, sekali lagi, hukuman Tuhan yang mengakibatkan pemazmur dan seluruh orang yang ada di Sion menderita akibat dosa mereka, membuat pemazmur merefleksikan tentang kekekalan Allah diperbandingkan dengan kesementaraan manusia, dan merefleksikan mengenai berubahnya setiap kehidupan manusia, berubahnya sejarah perjalanan kerajaan selatan dibandingkan dengan ketidakberubahan daripada Allah. Sekarang bagian itu diaplikasikan kepada Yesus Kristus. Pengalaman akan penghukuman Allah akibat dosa yang membawa pemazmur dan juga semua orang-orang di dalam kerajaan selatan itu mengalami hukuman Allah, saudara.
Itu adalah pengalaman semua orang percaya. Itu bukan cuma pengalaman gereja perjanjian lama. Tapi itu adalah pengalaman semua orang percaya. Dan kemanakah pemazmur datang minta pertolongan? Kepada Yahweh. Pemazmur memohon dengan penuh keyakinan kepada Allah untuk memberikan belas kasihannya, pemulihannya bagi dirinya dan bagi Sion. Supaya orang laki-laki, orang perempuan kembali berkumpul di Sion untuk memuji Allah dan memuliakan Allah. Saudara, kemana pengharapan pemazmur? Kemana dia berseru untuk minta pertolongan? Kepada Yahweh. Dan Yahweh yang dimaksudkan di dalam surat Ibrani itu adalah Kristus. Adalah Tuhan, Kurios, Adonai, Yahweh itu saudara. Sang pencipta alam semesta yang mengontrol segala sesuatu, mengatur segala sesuatu. Baik perkara besar maupun perkara kecil. Bahkan di dalam urusan dosa saudara, Allah urus. Maka di sini saudara lihat, pemazmur mewakili gereja perjanjian lama. Dan surat Ibrani berbicara mengenai gereja perjanjian baru. Apa pengharapan gereja perjanjian baru? Ketika mereka dihukum oleh Tuhan karena mereka berdosa. Ketika tulang-tulang mereka dipatahkan karena dosa mereka. Ketika umur mereka diperpendek oleh Tuhan karena mereka berdosa kepada Tuhan. Apa pengharapan mereka? Di mana mereka harus datang untuk minta pertolongan? Surat Ibrani mengatakan, Yesus, Kurios, Tuhan, dialah pengharapan kita. Saudara, sekali lagi menariknya di sini, pengharapan itu digambarkan dengan kekekalan dan ketidakberubahannya Kristus diperbandingkan dengan ketidakkekalan dan perubahan yang terjadi pada seluruh alam semesta. Di situ dikatakan semuanya itu akan binasa. Bicara mengenai semuanya itu apa saudara? Langit dan bumi saudara. Semuanya akan binasa. Dan semuanya itu akan menjadi usang. Semuanya itu mengacu kepada langit dan bumi beserta segala isinya. Akan menjadi usang seperti pakaian. Ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa langit dan bumi ini, alam semesta ini, khususnya bumi, makin hari makin tua. Seperti juga manusia, makin hari makin tua. Dan akan mencapai titik yang disebut dengan kematian. Bapak Ibu pernah baca di dalam Detik News atau di dalam BBC dan lain sebagainya. Saya pernah baca di dalam salah satu berita saudara. Ada penelitian teknologi yang mengatakan bahwa matahari itu akan ada waktu di mana matahari itu akan mati. Dan tidak bersinar lagi. Walaupun penelitian ini masih berupa perdebatan dan diskusi daripada para saintis saudara. Tapi paling tidak para saintis sudah melihat ada indikator di sana bahwa matahari itu akan satu saat tidak bersinar lagi, mati. Secara implikatif saudara dan saya bisa lihat bahwa manusia menyadari bahwa akan ada waktu di mana sejarah ini tidak akan berjalan sebagaimana hari ini. Kalau matahari mati, maka kehidupan yang lain pun akan mati. Tanaman mati, manusia mati saudara. Seluruh alam semesta ini akan hancur saudara. Sekali lagi manusia melihat indikator-indikator melalui hasil penelitian mereka secara saintifik. Mereka mengakui bahwa sejarah dunia ini, perjalanan alam semesta ini akan satu waktu mencapai titik berhenti. Tapi sebelum para saintis menemukan itu saudara, Alkitab sudah menyatakannya bagi kita. Semuanya itu akan binasa. Semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan menggulungkannya. Saudara, menggulungkannya saudara. Ini suatu tindakan yang menunjukkan bahwa pakaian yang lama sudah lagi tidak dipakai. Digulungkan. Sudah selesai. Tidak dipakai lagi. Yang menyatakan bahwa langit dan bumi yang baru yang sekarang saudara dan saya ada di dalamnya. Yang adalah hasil ciptaan Allah ini. Suatu saat akan mencapai titik akhir. Titik final. Langit dan bumi dimulai oleh karena Allah menciptakannya. Oleh karena Kristus yang adalah Tuhan adalah pencipta alam semesta. Dia yang memulainya. Dan dia juga yang akan mengakhiri langit dan bumi. Seluruh sejarah alam semesta ini diakhiri oleh Kristus. Makanya dikatakan di situ. Seperti jubah engkau akan gulungkan mereka.
Kalimat ini adalah kalimat yang dinyatakan oleh pemazmur kepada Yahweh di dalam Mazmur 102. Tetapi sekarang kalimat ini diberikan kepada Yesus yang adalah Yahweh juga. Yang menunjukkan kepada kita bahwa alam semesta ini adalah sementara. Manusia yang ada di dalamnya juga sementara. Segala yang kita punyai jangan engkau andalkan. Bahkan dirimu sendiri tidak boleh dijadikan sebagai andalan karena suatu waktu engkau pasti mati. Semuanya ini membuat engkau dan saya sadar bahwa seluruh ciptaan tidak bisa bereksistensi, berlangsung terus-menerus tanpa topangan daripada tangan Tuhan. Semua ciptaan pasti terus-menerus berubah. Dan semua ciptaan tidak bisa dijadikan sebagai andalan, pengharapan, sumber pertolongan bagi manusia. Maka sekali lagi, siapa pengharapan kita? Di situ dikatakan, tetapi engkau tetap ada. Bicara mengenai kekekalan. Kemudian tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Tetap sama berarti tidak berubah. Saya makin menua. Bumi dan langit makin menua. Tetapi Allah tidak pernah menjadi tua. Langit dan bumi sejarahnya akan berhenti pada satu waktu. Akan ditutup dan diganti yang baru. Tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berhenti. Tidak pernah sekalipun tidak ada. Dia selalu ada dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara, itu sebabnya dia menjadi sumber pertolongan dan pengharapan kita. Ada dua atribut Yesus yang adalah Tuhan yang dibicarakan di sini, kekekalan dan ketidakberubahannya. Ketidakberubahannya itu di dalam bahasa teologis itu imutabilitas daripada Yesus. Imutabilitas daripada Yesus, ketidakberubahannya Kristus. Apa maksudnya ketidakberubahan, saudara? Ini berarti Yesus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, dia tetap sama selamanya. Dan karena itu tidak ada perubahan apapun dalam keberadaannya, kesempurnaannya, dan tujuan serta janji-janjinya. Dia tetap sama selamanya karena tidak ada perubahan pada keberadaannya, pada kesempurnaannya, pada tujuan dan janji-janjinya. Saudara, bicara mengenai keberadaan, eksistensi. Tadi saya sudah katakan bahwa eksistensi alam semesta ada karena dicipta. Dan eksistensi ini suatu waktu akan berhenti. Karena Kristus yang akan datang dan menghentikannya. Tetapi saudara dan saya memperhatikan bahwa eksistensi yang ada awalnya dan ada akhirnya berbeda dengan Yesus. Eksistensi Yesus tidak ada awal dan tidak ada akhir. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus sempurna. Dia punya kasih itu sempurna. Adil itu sempurna. Benar itu sempurna. Kudus itu sempurna. Semuanya sempurna. Beda dengan manusia. Hari ini manusia bisa mengasihi kita. Atau kita bisa mengasihi sesama kita. Besok belum tentu dia mengasihi kita. Besok bisa kita jadi musuhnya dia. Atau dia jadi musuhnya kita. Ada perubahan, saudara. Yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam kehidupan ciptaan. Maka ciptaan itu punya satu karakteristik. Yaitu selalu berubah. Sedangkan Tuhan punya satu karakteristik. Yaitu selalu tidak berubah. Dan dia selalu sempurna. Karena kasih keadilannya itu sempurna. Maka saudara yang jatuh dalam dosa. Saudara yang sengsara karena dosa-dosamu. Saudara bisa datang kepada Allah yang sempurna itu. Yesus Kristus yang sempurna itu. Untuk meminta pertolongan dia. Kasih dia yang sempurna. Manusia bisa menghukum kita. Bisa mengadili kita. Lebih daripada kesalahan kita. Kita buat kesalahan kecil, saudara. Hukuman datang lebih daripada itu. Kesalahan besar dihukum lebih kecil. Kayak para koruptor. Harusnya dihukum mati. Tapi dikasih bebas begitu saja. Itu namanya perubahan
Dalam keadilan ada ketidakadilan. Di pengadilan ada ketidakadilan. Yang benar dinyatakan tidak benar. Yang tidak benar dibebaskan. Saudara, ini semua adalah sesuatu yang menunjukkan kepada kita bahwa manusia dan seluruh alam semesta tidak sempurna. Maka sekali lagi, ketika engkau ada dalam keberdosaan, dalam perlawanan kepada Allah, dan Allah hukum engkau, saudara jangan sungkan untuk datang kepada Yesus yang tidak berubah dan sempurna itu. Kasihnya adalah kasih yang kekal. Sehingga karena kasihnya itu, dia dapat mengampuni engkau. Karena keadilannya itu, dia dapat menghapus dosamu berdasarkan karya Kristus itu sendiri. Pembebasan, penebusan yang dikerjakan oleh Yesus itu sendiri. Sehingga seperti pemazmur yang meratap, Tuhan tolong aku yang letih lesu. Tolong aku yang sengsara. Ampuni dosa-dosaku. Saudara bisa datang kepada Tuhan Yesus ini. Karena dia tidak berubah. Suami dan istri, saudara. Sekalipun kita diikat oleh suatu perjanjian atas nama Allah Tritunggal untuk setia seumur hidup. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan pernikahan, saudara akan ketemu bahwa suami kita, istri kita tidak sempurna. Di dalam menjaga janji setia, mereka bisa saja tidak setia. Mereka tidak sempurna. Maka di dalam kekecewaan yang sedemikian, kemana saudara dan saya harus lari dan meminta pertolongan dan berharap, yaitu kepada Yesus yang sempurna. Apa yang dia janjikan, tujuan yang dia tetapkan pasti tergenapi. Setiap kata-kata firman itu adalah kata-kata yang ya dan amin. Dan kita dapat mengandalkan firman. Karena dia tidak berubah. Saudara, ketidakberubahan Allah ini tidak boleh dipahami sebagai Allah yang statis. Seperti Allah dalam filsafat Yunani, saudara. Filsafat Yunani itu memahami Allah itu statis. Memang ada Allah sih. Tapi Allah itu diam saja. Ya, mirip seperti deistik tadi. Tidak peduli dengan alam cipta dan seterusnya. Tetapi ini adalah Allah yang dinamis. Yang aktif bekerja seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Dia berkarya dalam kehidupan umatnya. Sehingga sekali lagi ketidakberubahan Allah. Imutabilitasnya Allah. Yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Menjadi dasar bagi pengharapan setiap umat Allah. Yang hidup dalam dunia yang berubah. Bahkan dirinya sendiri terus berubah. Kedua, ketidakterbatasan Allah di dalam hal kekekalan. Infinity of God. Infinity adalah yang berbicara mengenai segala sesuatu yang dimiliki oleh keberadaan Allah. Tidak mempunyai batas dan tidak bisa dihitung. Infinity berbicara mengenai keberadaan Allah. Yang tidak mempunyai batas dan tidak bisa dihitung. Tak terhingga. Saudara, infinity ini saudara, secara khusus di dalam teks ini berbicara mengenai kekekalan Allah. Kekekalan Allah, saudara, adalah ketidakterbatasan Allah berkaitan dengan waktu. Allah melampaui waktu dan memiliki seluruh hidupnya sekaligus. Di dalam Dia hanya ada sekarang yang abadi dan tidak ada masa lalu atau masa depan. Nah, ini saudara sesuatu yang unik. Kekekalan Allah berbicara mengenai ketidakterbatasan Allah berkaitan dengan waktu. Allah melampaui waktu dan memiliki seluruh hidupnya sekaligus. Beda dengan kita. Kalau kita hidup hari ini ada masa lalu, ada masa yang akan datang. Di hadapan Allah hanya ada sekarang yang abadi. Maksudnya bagaimana, saudara? Sekarang saya jelaskan secara praktis. Masa lalu, saudara sebagai mahasiswa. Masa kini, saudara sebagai pekerja. Masa yang akan datang, saya nggak tahu apa yang terjadi pada saudara. Tetapi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang itu terjadi sekaligus di hadapan Allah. Sedangkan kalau saudara itu parsial kan ya. Ada semacam dispensasi waktu bukan? Kalau Allah nggak begitu saudara. Makanya Allah itu tahu semuanya. Saudara belum ngomong juga dia sudah tahu. Saudara seperti kalau kita main ya kalau anak-anak ya. Saudara main Lego itu saudara. Anak saya itu main Lego saudara. Di Lego itu kan ada bentuk-bentuknya ya. Misalnya menceritakan tentang orang tertentu, keluarga tertentu dalam peristiwa tertentu. Kita atur apa segala macam saudara. Semuanya terjadi di mana? Di hadapan kita kan ya. Allah begitu. Semua yang saudara dan saya lakukan masa lalu, masa kini, masa yang akan datang terjadi di sini, sekarang. Makanya dia kekal saudara. Ini menjadi pengharapan bagi kita. Kenapa saudara? Karena langit dan bumi ini akan berakhir. Seperti pakaian yang digulung, selesai dia.
Walaupun akan diperbaharui seperti persalinan mereka akan diubah. Langit dan bumi yang sekarang tidak dihancurkan secara total, tetapi diperbaharui secara kualitas di dalam langit dan bumi yang baru. Kita nggak perlu bicara mengenai langit dan bumi yang baru, tetapi saya mau katakan di sini, Allah kita, karena Dia adalah pribadi yang kekal itu, maka Dia adalah Tuhan yang melihat seluruh keberadaan kita, menguasai seluruh keberadaan kita, mengetahui setiap detik kehidupan kita, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena seluruh aktivitas kita, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, terjadi sekarang di depan mata Dia, langsung saat itu juga sekaligus. Saudara, ini membuat engkau dan saya juga gentar. Mau berzina takut juga ya. Tuhan Allah lihat langsung koram deo, saudara. Langsung itu di depan mata Tuhan. Mau pikir yang berdosa, ingat juga ya. Sekarang di hadapan Tuhan, pikiran kita dikontrol sama Tuhan. Mau menghasrati sesuatu yang berdosa, susah juga saudara ya. Karena sekarang di hadapan Tuhan. Mau berdoa, gak boleh salah-salah berdoa juga kan ya. Tapi kita bisa salah berdoa, nanti dikoreksi sama Roh Kudus tentunya. Kita pikir-pikir lagi, saya mau minta apa ya? Semuanya terjadi di hadapan Tuhan loh. Saudara, ini sesuatu yang membuat engkau dan saya melihat bahwa kekekalan Allah itu begitu luar biasa. Kekekalan Tuhan membuat kita menyadari bahwa tidak ada satu bagian hidup kita yang lepas daripada kekuasaan Tuhan. Lepas daripada kendali Tuhan. Karena semuanya terjadi sekarang di sini di hadapan Tuhan. Dan membuat kita lebih rendah hati bahwa masa depan kita itu tidak bergantung kepada kita. Tapi bergantung kepada Allah yang memiliki sekarang yang abadi. Sekarang yang abadi. Tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Cuman ada sekarang. Dengan demikian saudara dan saya mengamini bahwa Yesus adalah Allah, Dia adalah Tuhan Yahweh, pencipta alam semesta. Dan Dia tidak berubah, Dia kekal. Maka Dia menjadi satu-satunya sandaran orang percaya. Satu-satunya objek penyembahan orang percaya. Di dalam Dia kita berelasi dengan Tritunggal. Dan Dia adalah satu-satunya pengharapan. Bahkan ketika engkau dan saya jatuh dalam dosa. Dia berkuasa mengampuni karena Dia Allah. Dia berkuasa membebaskan kita karena Dia adalah juru selamat kita. Dan kiranya ini membuat kita semakin menghormati Dia dengan lebih sungguh dalam ibadah kita, dalam keseharian hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan. Bersyukur karena kami mengenal Kristus yang adalah Tuhan. Kurios yang adalah Allah yang tidak pernah berubah dan kekal. Engkau adalah pengharapan jiwa kami. Ketika kami melihat perubahan-perubahan yang bahkan menyesakkan jiwa kami. Sakit penyakit yang datang silih berganti dalam kehidupan kami. Suka dan duka yang datang silih berganti dalam hidup kami Tuhan. Seringkali kami kehilangan pengharapan dan putus asa. Namun hari ini Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Dan kami mengakui Engkau dengan mulut dan hati kami. Bahwa Engkau adalah tempat sandaran kami, pertolongan kami. Dan kami tidak pernah lepas sedetik pun dari kontrol Tuhan. Dari kuasa Tuhan. Engkau menuntun kami, mengarahkan hidup kami. Untuk mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah ini menjadi penghiburan, kekuatan bagi setiap kami. Dalam seluruh keadaan yang kami hadapi. Biarlah mata kami tertuju kepada Kristus yang adalah objek iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.